Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Readingan kali ini untuk kawan-kawan berzodiak Sagittarius, ya, pesan intuitif, mungkin ada pesan yang mau disampaikan alam semesta kepada kamu. Readingan ini adalah timeless, tidak ada batas waktu. Kapanpun kamu mengklik ke video ini, berarti ada pesan yang perlu kamu dengarkan dari video ini. Sebelumnya, untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya, terima kasih sudah mengklik ke video ini. Di readingan saya biasa timeless atau tidak ada batas waktu. Apabila kamu ada pertanyaan yang spesifik atau permasalahan yang spesifik, boleh silakan lihat di playlistnya saya. Kamu cek di playlist, mungkin ada pertanyaan atau mungkin tema yang mungkin bisa membantu menjawab rasa penasaran kamu atau memberikan kamu sedikit petunjuk atau inspirasi. Baik, kita langsung mulai aja. Untuk kawan-kawan yang berzodiak Sagittarius, pesan intuitif apa yang akan mau disampaikan kepada kamu? Sebelumnya kita tarik dulu kartunya, dan biasa sambil shuffle saya perlu sambil berdiam diri. Kalau misalnya kawan-kawan tidak ingin menunggu lebih lama, boleh silakan di fast forward aja pesannya, videonya. Dan terakhir kita ambil kartu pile dari sini. Kawan-kawan berzodiak Sagittarius, pesan yang mungkin mau disampaikan kepada kawan-kawan semua. Oke, baik. Untuk kawan-kawan di sini, ya, kita sudah dapatkan kartunya. Yang pertama adalah Imaginations, Leap of Faith, dan kemudian True Love, dan kemudian Rebirth and Reinvention, Seasonal Harvest, dan kemudian Prosperity and Abundance. Oke, ini readingannya cukup general yang saya lihat, ya. Yang pasti ini mencakup lingkup kehidupannya kawan-kawan. Ya, ada beberapa dari kawan-kawan yang Sagittarius saat ini, kamu mungkin saat ini sedang dalam kondisi mungkin keraguan, ya. Dalam keraguan, kamu punya banyak ide-ide, kamu punya banyak ide kekreativitasan di otaknya kamu, tetapi kamu kayak orangnya hangot-anggotan gitu. Jadi kamu ngerasa kayaknya kamu diberikan begitu banyak pilihan di depan matanya kamu. Ini ada ide, ini ada ide, ini ada ide, yang membuat kamu sebenarnya jadi bingung. Malahan sebenarnya kamu ini diberikannya arahnya kemana, seperti itu, ya. Ini pilihan yang terlalu banyak juga kadang bikin kita itu suka kebingungan sendiri, ya. Ibaratnya kayak dikasih makanan banyak, pilihannya nggak tahu mau makan yang mana, apalagi semuanya kelihatannya kayaknya enak, seperti itu. Nah, di sini dikasih tahu sama alam semesta mau bilang sama kamu adalah kamu diminta untuk tetap berimajinasi, ya. Gunakan imajinasi kamu, terus kemudian jangan mengkhawatirkan dulu tentang kedepannya bagaimana. Misalnya contoh, kamu ada ide untuk melakukan hobi A, hobi B, sama hobi C. Nah, mendapatkan pesan ini kamu diminta untuk ambil dulu, lakukan dulu sesuai dengan perasaan kamu, ikutin arusnya, go with the flow. Apabila nanti di tengah jalan ternyata hasil A tidak menarik perhatian kamu lagi, kamu bisa setiap saat pindah untuk sesuatu hal yang baru, ya. Terkadang kita harus mendengarkan perasaan kita, ya. Kita belajar sesuatu yang ini, sesuatu yang ini, sesuatu yang ini, bukan suatu menyia-nyiakan waktu, bukan, ya. Tetapi ada sesuatu hal yang harus kita, mungkin kamu akan mendapatkan 3 hal tersebut, kamu padukan jadi satu, tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu
ini sama ini tuh apa. Ibaratnya kayak kita memasak nih, misalnya contoh, ada disediakan begitu banyak bahan, otomatis kita harus tahu dulu bahan ini rasanya seperti apa. Jadi kita harus cobain dulu. Bahan ini rasanya seperti gimana, dicobain dulu. Rasa gini jadinya gimana, dicobain dulu. Setelah itu 3 hal tersebut mungkin dicampur, digabung jadi satu, menjadi sesuatu keunikan dirinya kamu. Jadi untuk kawan-kawan yang sobat Sagittarius ya, kamu diminta untuk jangan bingung. Mungkin untuk saat ini kamu ngerasa mungkin usia kamu udah gak punya banyak waktu untuk belajar atau gimana, tetapi jangan mikirin seperti itu. Kenapa? Kita dengan berpikir seperti itu berarti kita kasih batasan untuk diri kita sendiri dengan mengatakan, oh harus yang muda baru bisa belajar. Tapi pada saat kita muda, orang-orang bilang kita masih terlalu muda untuk bisa belajar. Begitu udah agak umur sekian, orang bilang kamu usianya udah sekian. Seperti itu. Sama seperti seseorang melamar kerja, misalnya jadi seorang pemimpin misalnya. Di usia umur 20, orang bilang kamu gak cocok jadi pemimpin karena kamu terlalu muda, pengalaman kamu belum cukup. Masuk ke umur 25, dia melamar lagi sebagai seorang pemimpin. Oh, pengalaman kamu masih belum cukup. Walaupun kamu ada pengalaman, tapi pengalaman kamu untuk memimpin masih belum cukup. Tambah lagi pengalaman kamu. Begitu umur 30, masuk 30, oke, kamu mungkin sudah berkredibilitas untuk memimpin ya, cocok usia kamu untuk memimpin, tapi kamu nggak punya pengalaman memimpin. Coba kamu cari pekerjaan atau mungkin ada bidang lain yang bisa membuktikan kalau kamu bisa memimpin, atau mungkin kamu cari lagi pengalaman yang lain ya, seperti itu. Pada saat kamu masuk ke usia 40, kamu masuk melamar dengan mengatakan usia saya sudah pas untuk menjadi seorang pemimpin, tapi orang bilang usia kamu udah ketuaan. Lah terus kapan? Ya, seperti itu. Jadi ini mungkin jawaban dari kebingungan kamu saat ini ya. Saat ini apa yang kamu ada ide itu dilakukan aja. Nggak usah berpikir bahwa ini membuang waktu. Saya udah usianya udah tua. Saya belajar ini membuang waktu. Saya belajar ini membuang waktu. Ada sesuatu hal yang mungkin harus kamu teliti di bidang ini. Ada sesuatu hal yang mungkin harus kamu pahami di bidang ini, dan kemudian hal-hal tersebut bisa digabung pada suatu saat nanti gitu loh. Kita kan nggak tahu suatu saat nantinya seperti apa, tetapi untuk saat ini perasaannya kamu itu membimbing kamu untuk mempelajari sesuatu hal. Nah, di sini dikasih tahu untuk leap of faith ya. Kamu diminta untuk mengambil resiko dan kemudian mengikuti desires-nya kamu untuk melakukan aksi. Misalnya kamu ada ide saat ini, tapi kalau misalnya ide-ide di kepalanya kamu tidak kamu tuangkan dalam aksi, kamu nggak akan tahu. Sama seperti yang tadi contoh makanan, di depan misalnya ada wortel, ada tomat, ada apel misalnya. Kalau kamu nggak mengambil aksi untuk makan wortel tersebut, kamu nggak akan tahu rasanya wortel itu bagaimana. Kamu nggak ambil aksi makan tomat, kamu nggak akan tahu tomat itu bagaimana. Kamu nggak makan apel, kamu juga nggak akan tahu apel itu rasanya seperti apa. Kamu mungkin cuma dengar dari katanya orang apel rasanya manis, tapi apel berbagai jenis, ada yang asam, ada apel hijau, ada apel merah. Mungkin kamu diminta untuk mempelajari suatu hal ini untuk mengenali karakter mereka masing-masing. Kemudian setelah itu mungkin ada 3 hal yang bisa kamu gabung menjadi satu. Ada sesuatu kreasi yang harus kamu buat di sini, tetapi kamu harus menggabungkan banyak aspek seperti itu. Jadi kalau misalnya saat ini kamu punya banyak pilihan untuk mengerjakan ini, ada ide untuk lakukan hobi ini dan ini, ya ikutin aja gitu, ikutin dulu. Nggak usah berpikir ini buang waktu, enggak. Kita ikutin dulu perasaannya kita mau lakukan yang mana. Mungkin orang-orang mengatakan bahwa kamu tuh orangnya anggot-anggotan, belajar sebentar tuh sudah nggak pingin lagi. Kenapa? Karena pada saat kamu mulai mengambil aksinya tersebut untuk menggali sesuatu ke dalam itu, kamu seenggaknya sudah tahu, sudah pernah mencicipi, dan kemudian kamu hanya cukup untuk mengenali basicnya aja atau dasarnya aja, karena ada sesuatu kreasi lain yang harus kamu ciptakan di sini yang membutuhkan campuran gitu. Jadi nggak keseluruhannya, tapi kamu campuran. Itu yang saya rasakan. Dan kemudian di sini untuk true love ya, untuk menjalani kegiatannya kamu, hal yang kamu dibawa dengan menggunakan perasaannya kamu, benar-benar merasakan perasaannya kamu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kamu hanya untuk ikut-ikutan, misalnya ada orang trennya lagi begini, kamu ikutan mereka, trennya lagi begini, kamu ikutan mereka, mungkin kamu hanya akan
berjalan setengah jalan, terus kemudian kamu nggak akan memahami inti dari hal yang minta kamu yang dikasih tahu minta kamu pelajarin ini. Tapi kalau misalnya kamu memang merasakan sesuatu ini kuat sekali di dalam hatinya kamu mempunyai perasaan bahwa diminta untuk menggali sesuatu ini benar-benar karena atas rasa penasaran kamu, rasa desires-nya kamu, gairahnya kamu ikutin seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada rebirth and reinvention. Rebirth di sini berarti ada sesuatu hal, ya, ada sesuatu hal transformasi yang perlu kamu lakukan di sini, ya. Otomatis seperti kembali lagi tadi, ada banyak aspek-aspek yang terlibat di dalam sini. Kita lihat ada kura-kuranya, ada kucingnya, ada lumba-lumbanya, ada matahari, ada air, terus ada wanita ini. Jadi ada begitu banyak aspek yang meminta kamu untuk mentransformasikan keunikannya kamu menjadi sebuah kreasi seperti itu. Jadi nggak usah mikir bahwa orang kanan kiri bilang kamu ngerjain sesuatu anggot-anggotan atau kamu ngerjain sesuatu setengah-setengah atau gimana. Karena kalau kamu mengikuti intuisinya kamu mengikuti perasaannya kamu, mau ke arah mana kamu mau dibawanya, suatu saat ini akan menjadi masuk akal sekali. Kamu akan melihat bahwa apa yang saat ini di guidance atau dibimbing kamu untuk lakukan akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat masuk akal. Mungkin untuk sekarang nggak masuk akal, tetapi suatu saat seperti itu. Oke, jadi ada transformasi yang harus kamu lakukan di sini. Kemudian di sini ada seasonal harvest, ya. Jadi akan ada momen-momen atau timing-timing di mana kamu akan memetik hasilnya. Kamu akan melihat hasil buah dari hasil kerja karyanya kamu. Ya, jadi kamu belajar sesuatu hal yang kamu unik atau mungkin sesuatu yang saat ini memancing rasa penasarannya kamu diminta untuk berimajinasi, tapi setelah itu harus ambil aksi dan lakukan dengan perasaannya kamu, with your true love, with your feelings, ya. Terus kemudian akan ada satu rebirth, ya. Birth itu kan berarti kita melahirkan sesuatu. Jadi akan ada sesuatu hal yang kamu kreasikan, yang kamu ciptakan, dan kemudian akan terlihat hasilnya. Tetapi otomatis membutuhkan waktu, sama seperti kita nanam bibit ini, ya. Kita butuh waktu untuk melihat dia bisa tumbuh kecambah atau tumbuh buah atau tumbuh tumbuh hasil. Nah, di sini terlihatnya, ya, untuk kamu, ya, diminta untuk jangan ragu karena dari hasilnya kamu ini, ya, mungkin kamu saat ini sedang bekerja keras untuk menanam bibit tersebut, tetapi at the end, pada akhirnya kamu akan bisa bersantai dan menikmati prosperity dan kekayaan yang kamu harapkan selama ini. Seperti itu, ya. Kita lihat dia tadinya bekerja keras, ya, nanam, tapi begitu tumbuhannya mulai tumbuh, ya, kita lihat warnanya ada gabungan juga, dia bisa duduk bersantai, dia tinggal memetik hasilnya. Kita lihat, ya, bunga-bunganya itu sebagai suatu perwakilan bahwa saat ini, ya, banyak hal yang kamu diminta untuk kreasikan untuk menjadi sesuatu hal yang baru, ya. Bunganya tumbuh jadi seperti ini, terus bunganya ini juga tumbuh jadi seperti ini, ibaratnya seperti itu, dan kemudian dia tinggal duduk santai menikmati hasil karya usahanya dia. Tapi itu dia, ya, otomatis harus ada aksi dulu yang harus kamu lakukan sebelum bisa kita mencapai ke sini, ya, seperti itu. Tentunya kita berharap, ya, di dunia ini bisa ada Doraemon yang bisa langsung memberikan kita time lapse gitu, ya. Jadi kalau usaha hari ini terus kita tiba-tiba ada waktu yang bisa mempercepat segala sesuatunya. Tapi itu kan hanya di dalam kartun, di dalam imajinasi kita aja. Kita punya imajinasi, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Tetapi harus kita ambil aksinya untuk bisa menuangkan dalam bentuk realita, ya. Kalau kamu hanya berimajinasi, otomatis hal-hal keberkahan dan kemudian kehidupan kekayaan yang kamu harapkan dan kamu inginkan ini, atau kehidupan yang kamu harapkan seperti ini tuh, ya, tetap dalam imajinasi. Tapi kalau kamu mengambil aksinya, ya, lakukan dari sekarang, otomatis ada step by step, langkah satu, step pertama, langkah, tetapi kamu akan melihat hasilnya seperti itu. Ya, jadi untuk kawan-kawan Sagittarius yang mungkin saat ini sedang bingung, ya, kamu sedang dihadapkan begitu banyak ide-ide atau mungkin banyak hal yang harus kamu kerjakan atau ingin kamu kerjakan, ikutin hatinya kamu, ya. Jadi
ikutin arusnya, nggak usah mikirin kata-kata orang dengan mengatakan kamu ikut-ikutan, hari ini seneng gambar, besok seneng ini, besok it's okay, kita ikutin aja ya. Pada saat kamu ingin menggambar, kamu menggambar. Pada saat kamu ingin misalnya bernyanyi, kamu bernyanyi. Pada saat kamu ingin mungkin jalan-jalan keluar, ya jalan-jalan keluar, ikutin perasaannya kamu. Setelah itu mungkin ada sesuatu hal yang bisa kamu kreasikan dari gambarnya kamu, dari lagunya kamu, dan kemudian dari jalan-jalannya kamu. Pasti ada sesuatu inspirasi yang meminta kamu untuk ambil poinnya kemudian digabung jadi satu, seperti itu ya. Karena tugas kita manusia di dunia ini adalah harus menciptakannya, mengkreasikan kehidupan kita sendiri, mengkreasikan sesuatu hal yang berguna untuk orang lain ya, seperti itu. Baik, ini pesan yang saya dapatkan untuk kawan-kawan berzodiak Sagittarius. Readingan ini timeless, tidak ada batas waktu. Jadi readingan ini akan menemukan kawan-kawan di waktu yang tepat. Ada pesan yang mungkin mesti kamu ambil di sini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah join dengan menonton video ini. Kalau kamu merasa terhibur dan mendapatkan manfaat dari video ini atau dari channel Santi Melody, jangan lupa untuk like-nya, share juga subscribe, dan kemudian tinggalkan komentar di bawah. Untuk kawan-kawan, sebagai informasi, saya ada channel kedua yang saya buka untuk bidang spiritual, law of attractions, pengembangan diri dan motivasi. Kalau kawan-kawan berminat juga boleh silahkan klik dan follow di channel kedua saya. Di sana saya ada berbagi tips-tipsnya saya, bagaimana saya merubah kehidupannya saya ya. Jadi kalau misalkan kamu tertarik, berminat, boleh silahkan langsung ke channel yang kedua saya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah menyimak hingga habis video ini. And I'm sending you so much love. Namaste.